never seen a man with so much dimension. It's the way you walk, the way you move, the way you make me feel inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang pada adik-adik peserta penyuluhan kesehatan 2024. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan waktu untuk datang pada siang hari ini pada kegiatan penyuluhan kesehatan bahaya artritis pada remaja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firda Aprilia selaku MC yang akan menemani kalian semua dalam serangkaian acara penyuluhan kesehatan hingga selesai. Oke, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak aruf ya, masih kecil nggak boleh sayang-sayang. Oke, yang baca sendiri ada Kak siapa Kak? Ya, kata pertama. Ya, yang di sana ada Kak Adit ya. Lalu yang selanjutnya ada Kak siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Safira Pratayana. Ya, ini ada Kak Ata ya. Lalu yang selanjutnya, oke, saya Ika Purnama sekali. Ya, di sini ada Kak Ita. Lalu yang selanjutnya Kak siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Nesha Pratayana Fitria. Dan yang terakhir ada Kak siapa Kak? Nama saya Sukia Sari. Ya, ini namanya Kak Sylvie ya. Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya kita ice breaking dulu nggak sih, biar nggak tegang. Ice breakingnya akan dipimpin oleh Kak Atta. Kak Atta, silakan. Baik, saya minta waktunya ya. Ada yang tahu ice breaking yang konsentrasi dimulai? Ada yang sudah tahu sebelumnya? Jadi cara mainnya itu kayak misal saya semuanya bakalan bilang konsentrasi dimulai, terus ketik kanan kiri, terus sebutin nama kalian sama nama teman kalian. Semisal nanti ada nama Caca Zahra, terus nanti kenal sama namanya Zahra nyebutin ke nama yang lain. Paham? Nanti sautan itu. Ini contoh ya. Konsentrasi dimulai Alta Ita. Nesha Sylvie. Nah, mainannya kayak gini ya, saut-sautan gitu. Tapi tangannya sambil petik. Misalnya kalau nggak bunyi, yang penting petik ya. Pokoknya harus petik. Oke, paham? Coba dulu. Mau? Ya, coba dulu ya. Langsung semuanya nanti bilang konsentrasi dimulai. Gitu ya, paham? Ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Atta Zahra. Rasasa. Bukan Safina. Ya pertama aja, ini pertama ini mode serius seperti ini. Oke, siap. Tapi siap. Nah, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Atta Ita. Ita Nesha. Nesha Sylvie. Zahra. Zahra Aura. Aura Caca. Jessica. Caca. Ini nggak bisa maju ya.
Bina Sasam. Yuk, sama tanya yuk. Oke, boleh nggak? Tengah, udah tengah. Nyanyi, ganti ya vokalnya. Ya. Coba pelan-pelan. Nyanyi. Apa ini? Lagu mana? Bisa apa? Lagu apa? Bebas. Bebas. Lagu anak bebas. Ya tapi nanti ya huruf vokalnya diganti semua. Ganti mana? Jangan lupa terus orang. Itu ganti dia. Satu, dua, tiga. Jadi acara yang pertama yaitu pembukaan, dan acara kedua yaitu pemaparan materi, dan acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu pemberian bendera mata dan disertai dengan penutupan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Mari kita membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan bacaan basmalah tadi acara yang kita selenggarakan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, acara kedua yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Kak Ita dan Kak Naisa. Kepadanya dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang bahaya dari gastritis pada remaja. Sebelum masuk ke pengertian gastritis, ada di sini sudah pada tahu apa itu gastritis? Belum. Oke, akan saya jelaskan. Jadi, gastritis adalah penyakit lambung yang disebabkan karena dinding lambung mengalami peradangan. Jadi, di dinding lambung kita itu terdapat kelenjar yang nantinya akan menghasilkan enzim pencernaan yang bernama pepsin yang bertugas untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan oleh asam lambung. Gastritis ini dapat menyerang siapapun, mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan sampai lansia. Gastritis ini penyebabnya salah satunya karena penderita yang tidak memperhatikan kesehatannya, tidak terlalu memperhatikan kesehatannya, seperti faktor makanan yang dikonsumsinya setiap hari tidak sehat. Nah, untuk gastritis ini itu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari kita karena rasa sakit dan nyeri yang muncul pada bagian perut. Karena dapat menyerang siapapun, jadi gastritis ini perlu diwaspadai. Contoh faktor makanan yang dapat menyebabkan gastritis salah satunya adalah makanan migas. Nanti akan dilanjutkan sebenarnya di penyebab gastritis. Berikut merupakan penyebab dari gastritis. Yang pertama yaitu infeksi bakteri Helicobacter pylori. Bakteri ini merupakan bakteri yang kebal terhadap asam, yang suka tempat gelap. Nah, lambung kita itu kan tempatnya gelap. Terus terdapat asam lambung di lambung kita. Jadi bakteri itu suka banget di lambung kita. Jadi gimana caranya supaya terhindar
dari bakteri ini, jaga pola makannya, jangan makan yang asam-asam. Nanti kalau asam ketemu asam terus senang banget bakterinya. Nanti ada bakteri ini menyebabkan infeksi di dinding lambung kita, jadinya sakit lambung. Yang kedua, konsumsi alkohol berlebihan. Mengkonsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan lapisan perut kita terkikis dan akan rentan mengalami gastritis. Alkohol yang berlebihan juga jika terus-menerus diminum akan mengakibatkan gastritis yang sangat akut. Beruntungnya di agama kita tidak diperbolehkan untuk minum alkohol. Yang ketiga yaitu stres yang berlebihan. Karena stres yang berlebihan, hormon kita akan berubah. Jadinya produksi asam lambung kita dapat meningkat secara drastis. Biasanya kalau stres, asam lambung kita itu akan memproduksi 3 kali lipat lebih banyak daripada biasanya, sehingga dapat menyebabkan gastritis. Yang keempat yaitu jadwal makan yang tidak teratur. Karena jadwal makan kita yang tidak teratur, pagi makan, siang skip makan, malas makan agak mumet, terus malamnya juga ngantuk, jadinya skip makannya. Jadi makannya gak teratur, itu lambung kita itu tidak bisa beradaptasi. Kan lambung itu mencerna makanan. Lambung kita itu setiap hari bekerja mencerna makanan. Tapi kalau kita nggak kasih makanan apapun, terus apa yang dicerna sama lambung kita? Lambung kita akan kesakitan, kasihan tubuh kalian, kasihan lambung kalian. Jadi makan tuh harus teratur ya adik-adik. Yang kelima yaitu penggunaan obat-obat tertentu, apalagi obat-obat nyeri dan obat-obat keras yang kita beli sembarangan di apotek tanpa resep dokter. Itu berbahaya sekali karena dapat mengikis lapisan lambung kita dan menyebabkan gastritis. Nah, jadi untuk pengobatan penggunaan obat-obat tertentu itu harus dengan resep dokter, apalagi obat-obat keras, obat-obat nyeri itu harus dengan resep dokter ya, jangan membeli sembarangan di apotek. Karena kita nggak tahu efek sampingnya untuk kedepannya itu kayak gimana, bisa aja dapat mengikis lambung kita sampai jadi gastritis akut, kan serem ya. Terus yang terakhir yaitu faktor makanan. Nah ini yang perlu diperhatikan sama anak remaja kayak kalian, faktor makanan yang masuk ke mulut kita itu berbahaya untuk tubuh kita. Makanan kalian suka pedes kan? Siapa yang nggak suka pedes? Kapan lagi? Kalau kalian suka pedes, suka asam, suka pahit kayak kopi, wah kasihan lambungnya. Ya gak apa-apa sih suka pedes, it's okay. Tapi nggak setiap hari juga makan pedesnya, jangan berlebihan juga karena kasihan lambungmu. Makan pedes di mulut aja terbakar ya, apalagi di lambung kita yang nyerna, kasihan lambungnya. Udah selesai pemaparan penyebab gastritisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Inta. Saya persilakan. Oke, terima kasih atas Kak Nesa atas waktu yang diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala dari penyakit gastritis. Nah, dari gejala sendiri dapat kita mudah ingat dengan kata bega ya. Yang pertama B, bega dan sering bersendawa. Nah, jadi orang yang mengalami gastritis atau peradangan pada dinding lambung ini akan memicu terus-terusan sering bersendawa. Karena apa? Karena kita kan gastritis ini mengalami peradangan pada lambung. Nah, otomatis proses pencernaan akan terganggu sehingga membuat terus-terusan bersendawa untuk guna mengeluarkan gas yang terakhir. Kemudian yang kedua, efek rasa nyeri pada ulu hati. Nah, jadi rasa nyeri pada ulu hati ini merupakan nyeri atau sensasi panas pada ulu hati yang disebabkan apa ya? Karena peradangan tadi, karena asam lambungnya berlebihan. Kemudian yang kedua, gangguan saat menelan. Nah, jadi gangguan saat menelan ini juga merupakan gejala dari penyakit gastritis. Karena apa? Karena lambung yang berlebihan, kemudian sensitivitas lambung yang berlebihan terhadap asam yang diproduksi sendiri, kemudian inkompetensi katup atau mengalami kebocoran katup yang membatasi antara lambung dengan esofagus atau yang kita kenal dengan kerongkongan. Tugasnya asam lambung akan naik dan menyebabkan iritasi pada si esofagus tadi sehingga memicu rasa sakit pada saat menelan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat A, yaitu alami rasa mual dan muntah. Jadi orang yang mengalami gastritis ini mengalami mual dan muntah. Karena apa ya? Karena respon dari peradangan tadi asam lambung yang lebih, kemudian gas yang lebih banyak, sehingga mengalami mual dan muntah. Nah, seperti
seperti itu. Kemudian yang hilangnya nafsu makan. Nah, hilangnya nafsu makan juga menjadi pemicu terjadinya penyakit gastritis. Kenapa? Kan lambung berlebih sehingga membuat perut ini menjadi begah. Jadi begah sehingga akan terus merasa kenyang. Sehingga jika disuruh makan ini itu nggak mau karena alasannya kenyang. Nah, rasa kenyang itu sendiri disebabkan karena ya kita mengalami perut begah. Jadi mengalami gangguan pada hilangnya nafsu makan. Seperti itu. Nah, di sini ada terapi non farmakologi pada penyakit gastritis. Nah, pada terapi ini bertujuan untuk meredakan nyeri atau mengurangi intensitas nyeri pada penderita gastritis. Kemudian, nah di sini ada yang pertama ada teknik finger hold atau teknik menggenggam jari. Nah, jadi pada teknik ini bertujuan untuk mengurangi atau meredakan nyeri pada penderita gastritis. Dilakukan dengan cara menggenggam setiap jari, kemudian dilakukan pernapasan. Oke, boleh nanti dicoba ya bareng-bareng. Oke, boleh Kak Aka untuk maju ke depan untuk mempraktekkan teknik ini. Oke, perhatikan ya. Nah, jadi pada teknik finger hold ini, yang pertama pegang setiap jari dimulai dengan jempol atau ibu jari. Nah, pegang. Kemudian tarik nafas selama 3 detik. Oke, 1, 2, 3. Kemudian hembuskan secara perlahan-lahan dengan membayangkan hal-hal yang positif dan menyenangkan. Oke, boleh dipraktekkan ke atas. Oke, tarik nafas 1, 2, 3. Hembuskan secara perlahan dan bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian dilanjutkan dengan jari yang kedua, jari telunjuk. Juga sama dilakukan pernapasan juga. Tarik nafas 1, 2, 3, kemudian hembuskan. Dan dilanjutkan dengan jari-jari yang oke, boleh kita coba bersama-sama ya. Oke, pertama-tama pegang ibu jari. Dimulai dengan pegang ibu jari. Oke, kita semua. Oke. Tarik nafas dengan hitungan 1, 2, 3. Hembuskan secara perlahan dan bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Oke, hembuskan. Oke. Dilanjutkan dengan jari yang berikutnya, jari telunjuk sama. Tarik nafas 1, 2, 3. Hembuskan secara perlahan. Oke. Kemudian jari yang berikutnya. Tarik nafas 1, 2, 3. Hembuskan secara perlahan-lahan dan bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian jari yang manis. Tarik nafas 1, 2, 3. Hembuskan secara perlahan. Kemudian jari yang terakhir. Tarik nafas 1, 2, 3. Hembuskan secara perlahan. Gimana? Udah? Relax atau tenang? Perasaannya? Oke. Jadi tenang, relax ya. Oke. Kemudian lanjut ke teknik yang kedua, yakni teknik relaksasi napas dalam. Nah, teknik ini juga bertujuan untuk mengurangi nyeri, intensitas nyeri pada penderita gastritis. Dilakukan dengan cara tarik nafas selama 3 detik, kemudian dihembuskan secara perlahan-lahan. Oke, ini ikuti saya. Oke, pertama-tama atur posisi nyaman, berdiri dengan tegap dan rileks. Kemudian pejamkan mata. Oke, tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi 1, 2, 3, hembuskan secara perlahan. Dan sekali lagi tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan secara perlahan. Nah, seperti itu ya caranya. Oke, kita coba bersama-sama. Sekarang kalian atur posisi nyaman kalian. Tegak, relax, tapi tetap relax. Oke. Pejamkan mata. Tarik nafas 1, 2, 3. Hembuskan secara perlahan dan bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Oke. Tarik nafas lagi 1, 2. Hembuskan secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafas
lehernya. Sudah tenang, relax. Ya, relax ya. Oke. Baik, untuk penjelasan mengenai pengertian, penyebab, kemudian gejala, dan terapinya sudah kami jelaskan. Nah, selanjutnya akan kami jelaskan mengenai pertolongan pertama pada penderita gastritis. Oke. Nah, jadi untuk pertolongan pertama pada saat penderita gastritis ini, jika mengalami nyeri ulu hati secara mendadak atau nyeri sensasi panas pada nyeri hati secara mendadak. Nah, untuk pertolongan ini bertujuan untuk mengurangi nyeri si penderita tadi, karena mengalami teragangan pada lambung atau asam lambung naik ke kerongkongan. Nah, untuk pertolongan pertamanya berikut. Jadi kalau semisal mengalami nyeri ulu hati, jangan panik, tetap tenang dan rileks. Nah, semisal kalau kita panik malah akan memperburuk keluhan tersebut. Nah, yang pertama, lakukan jangan panik, tetap tenang dan rileks. Kemudian mengatur posisi nyaman. Ketika beban tersebut secara mendadak, maka yang pertama yang dilakukan yaitu melakukan teknik pernafasan seperti yang kita sebelumnya tadi. Ya. Yang pertama melakukan teknik pernafasan. Kemudian jika penyakit gastritis kambuh ini pada posisi berdiri, maka dianjurkan untuk si penderita itu duduk. Agar apa? Agar asam lambung ini tidak naik ke kerongkongan. Kemudian jika penderita gastritis ini tidak mampu untuk duduk, boleh dianjurkan untuk tidur dengan syarat posisi kepala ini harus lebih tinggi. Jadi jika baring posisi kepala ini harus tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Boleh melonggarkan baju. Jadi kancing-kancing ini dilonggarkan, kemudian jika memakai sapu juga dilonggarkan. Posisi tidurnya seperti ini, kepala harus lebih tinggi, sekitar 35 derajatnya, agar asam lambung ini tidak naik ke kerongkongan. Seperti itu. Nah, posisinya seperti ini ya, kepala tinggi sekitar 35 derajat. Kemudian jika ketiga pertolongan tersebut sudah dilakukan, boleh dianjurkan untuk si penderita minum air hangat. Nah, tujuannya apa? Supaya asam lambung yang naik ini bisa turun ke bawah. Dari sini sudah paham mengenai pengertian, penyebab, gejala, kemudian terapinya, dan pertolongan pertamanya. Sudah paham? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang ditanyakan? Ya. Menurut saya pernah mengalami asam lambung. Ya. Kan itu tadi praktekkan cara pertolongan dengan Ya, kalau tidak bisa duduk, ya. dan ditemukan itu sama kabarnya ini. Ya, ya saya itu ini. Ya, boleh juga di untuk posisinya dunia miring. Dengan syarat kepalanya harus lebih tinggi. Seperti itu. Oke, karena ada yang bertanya lagi, kita ada tebak-tebakan. Nanti pertanyaannya seputar yang ada di PPT tadi. Jadi yang udah menyimak pasti mengerti. Nanti cepet-cepetan ya. Jadi ada hadiah yang menarik. Oke, pertanyaan yang pertama, pada gejala gastritis dapat kita ingat dengan kata apa? Oke, belah kanan. Oke. Oke. Boleh mas hadiah untuk adik-adiknya. Oke, boleh maju. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, cepet-cepetan ya. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari gastritis? Ayo, oke, apa? Penyakit yang disebabkan karena adanya peradangan pada Oke, betul. Boleh tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Oke, pertanyaan yang terakhir. Bolehkah penderita gastritis ini mengonsumsi kopi? Tidak. Boleh.
Satu, dua, tiga. Ini apa? Nggak boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Salah. Alasannya kenapa? Salah. Karena bisa membuat kesalahan yang perih. Salah ya Mbak. Salah. Sip, buyur. Oke, karena pada aktif aku semua nih ada pertanyaan tambahan. Cepat-cepat. Oke. Saya tadi kan menjelaskan mengenai pencegahan dari penyakit gastritis. Sebutkan apa aja. Oke, Zara, apa? Tidak boleh mengonsumsi makanan yang terlalu pedas. Boleh rokok. Tidak boleh meminum kopi secara berlebihan. Oke, betul. Makanan. Hah? Karena kopi makanan Apa aja? tidak seperti makanan asam, pedas. Sebut. Selamat ya. Tadi kan disebutkan penyebab dari penyakit gastritis. Nah, sebutkan minimal 3. Ayo, kita bicara. Minum alkohol ya biar mengkonsumsi asam yang tinggi, kopi pedas, kopi. Selamat ya. Pertanyaan yang terakhir. Oke. Ini kan disebutkan mengenai gejala dari penyakit gastritis. Oke, boleh sebutkan minimal 3 gejala penyakit gastritis. Coba. Oke, apa aja? Ya. Terus Bulu hati nyeri sama Oke, selanjutnya ke saya silakan dengan Kak Abe. Cepat waktunya saya kasih. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Ida dan Kak Nita. Adik-adik yang saya sayangi dan saya banggakan, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita agar terus menjaga kesehatan dan menjaga pola makan sehat hingga kita tidak terkena penyakit gastritis. Sebelum saya tutup, saya ada pantun buat adik-adik. Ketemu putih di perempatan. Ada tuyul di belakangnya. Berubah di lain kesempatan, jangan kangen sama MC-nya. Oke adik-adik, di sini ada cenderamata yang akan kita berikan buat adik-adik. Perwakilan bisa maju ke depan, satu anak. Kelas. Ya,
ibu-ibu.